Pasutri lansia Bibi Wee Keng Wah dan Paman Lee Tang Seng berusia 70-an. Mereka berdua tinggal di sebuah flat 2 kamar di lantai 9 di kawasan Chai Chee, Singapura. Anak mereka 4 semua sudah mandiri dan menikah serta tinggal terpisah. Bibi Wee masih cukup sehat. Setiap pagi dia berolahraga jalan kaki di sekitar gedung flat. Sedangkan suaminya, Paman Lee, menderita banyak penyakit, antara lain Parkinson, diabetes, hipertensi, dan jantung. Untuk membantu menjaga Paman Lee, anak si Paman dan Bibi mencarikan mereka ART dari sebuah agensi penyalur pembantu. ART itu mulai bekerja pada 20 September 2005. Namanya Barokah, asal Indonesia. Katanya dia sudah punya pengalaman bekerja di beberapa majikan di Singapura. Flat Bibi Wee dan Paman Lee hanya memiliki 2 kamar tidur. 1 kamar ditempati Bibi Wee, sedangkan kamar lainnya untuk Paman Lee. Setiap malam, Barokah tidur sekamar dengan Paman Lee. Tujuannya untuk sekalian menjaga si Paman yang tiap sebentar bangun ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tidak terasa sebulan berlalu. Pada 19 Oktober 2005 pukul 3 pagi, Paman Lee terbangun. Dia ingin buang air kecil. Seperti biasa, dia perlu bantuan Barokah. Namun dilihatnya sang ART tidak ada di kamar. Paman Lee memutuskan memanggil istrinya yang tidur di kamar sebelah. Tak lama kemudian, Bibi Wee datang dan membantu sang suami ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika suaminya kembali tidur, Bibi Wee sibuk mencari dan memanggil-manggil Barokah, tapi ART-nya itu tidak kelihatan. Apakah wanita itu kabur? Tidak mungkin sebab barang-barangnya masih lengkap tersimpan di kamar. Bibi Wee yang gusar tidak bisa tidur. Dia duduk menunggu ART-nya. Tak lama kemudian, pintu flat terbuka perlahan. Barokah muncul. "Dari mana saja kamu diam-diam pergi baru pulang dini hari?" semprot Bibi Wee. Bukan main terkejut Barokah. Dia tidak mengira ulahnya kepergok majikan. Bibi Wee yang marah menginterogasi si ART. Barokah terpojok. Dia berusaha membela diri. Tidak terelakkan, pecah perang mulut antara majikan dan ART. Paman Lee yang mendengar keributan terbangun. Dia minta Bibi Lee dan Barokah menghentikan pertengkaran. Khawatir suara ribut mereka mengganggu penghuni flat lainnya. "Besok saja kalian lanjutkan," kata Paman Lee lalu kembali tidur. Tak lama kemudian sekitar pukul 4 pagi, Paman Lee terbangun lagi karena ingin buang air kecil. Saat ingin minta bantuan, dia lihat Barokah tidak ada di kamar. Paman Lee pun memanggil istrinya, tapi tidak ada jawaban. Sambil melangkah tertatih, Paman Lee keluar kamar menuju kamar tidur istrinya. Namun mendadak Barokah muncul dan menghalanginya masuk ke kamar. Bibi sedang tidur, dia tidak mau diganggu. Paman Lee tidak menggubris larangan Barokah. Begitu masuk, dia terkejut melihat sang istri tergeletak di lantai kamar, tidak bergerak. "Kenapa istriku?" tanyanya panik. "Saya tidak tahu," jawab Barokah. "Segera telepon 999, perintah Paman Lee." Tapi Barokah diam saja. Pada saat yang sama, Paman Lee minta Barokah membuka pintu. Pria itu segera keluar menuju unit tetangganya Richard di lantai yang sama untuk minta bantuan. Beberapa saat kemudian, Paman Lee kembali ke unitnya bersama Richard. "Tolong, istriku terjatuh di kamar," katanya pada Richard. Tapi ketika mereka tiba di kamar, Paman Lee heran melihat istrinya tidak ada. "Kemana istriku?" tanya Paman Lee kebingungan. "Mungkin Bibi pergi olahraga jalan pagi seperti biasa," jawab Barokah tenang. Pagi yang ganjil sekaligus mengerikan. Seorang petugas kebersihan flat sedang mengerjakan tugasnya ketika dia terkejut melihat sosok wanita tua tewas terkapar di dasar gedung, darah di mana-mana. Ketakutan dia langsung memberitahu penghuni di lantai dasar yang segera menghubungi polisi dan petugas paramedis. Ketika polisi dan petugas paramedis tiba di TKP, mereka mendapat informasi dari penghuni flat lainnya. Wanita yang tewas itu adalah Bibi Wee, penghuni lantai 9. Dilihat dari kondisi jasad, sepertinya Bibi Wee jatuh dari lantai 9, wajahnya gepeng. Polisi bergegas mendatangi unit Bibi Wee. Di sana tampak sang suami, Paman Lee, menangis. Pria itu mengatakan dia bingung, istrinya yang tadinya tergeletak di lantai kamar tiba-tiba hilang.
Polisi kemudian menyampaikan kabar buruk bahwa Bibi Wee ditemukan tewas di dasar gedung. Paman Lee shock. Dia tidak mengerti mengapa istrinya yang tadinya ada di kamar tiba-tiba ditemukan sudah meninggal di luar gedung. Polisi langsung mengamankan dan memeriksa kamar Bibi Wee. Mereka melihat noda darah di spray, sarung bantal, dinding, dan lantai. Kamar berantakan seperti terjadi perkelahian. Ketika melihat terali besi jendela tidak terkunci, polisi curiga seseorang telah mendorong Bibi Wee dan melemparnya keluar jendela dari lantai 9 sesuai dengan posisi jasadnya yang ditemukan di dasar gedung tepat di bawah jendela. Polisi yakin Bibi Wee tidak bundir melompat dari jendela sebab tidak ditemukan jejak kaki atau tangannya di jendela maupun di mesin AC yang posisinya tepat berada di luar jendela. Berdasarkan informasi dari Paman Lee, dini hari terjadi pertengkaran antara istrinya dan Barokah sebelum kemudian dirinya menemukan sang istri tak bergerak tergeletak di lantai kamar tidur. Polisi menanyai Barokah apa yang sebenarnya terjadi pada Bibi Wee. Barokah memberi keterangan berbelit-belit dan berubah-ubah. Polisi curiga pada Barokah karena menurut keterangan Paman Lee, ketika si paman keluar flat untuk minta bantuan tetangga, Barokah berada di dalam flat bersama Bibi Wee yang pingsan di lantai. Dan begitu si paman kembali ke flat, istrinya sudah hilang dari kamar. Polisi menginterogasi Barokah panjang lebar dan terungkaplah aksi sadis wanita itu. Begini ceritanya. Sudah 2 bulan terakhir Barokah punya pacar, namanya Ali, pria Bangladesh yang sama seperti dirinya juga merupakan pekerja migran di Singapura. Pada malam kejadian saat kedua majikannya sudah tidur, diam-diam Barokah keluar flat untuk bertemu Ali. Dia yakin ulahnya tidak akan diketahui majikannya, namun perkiraannya meleset. Selewat pukul 3 pagi ketika kembali ke flat, betapa terkejut dirinya melihat majikannya Bibi Wee sudah menunggu. Bibi Wee marah besar. Barokah merasa terpojok. Dia tidak terima dimarahi seperti itu. Dia tantang Bibi Wee. Kalau memang tidak suka, beritahu saja anakmu supaya saya dikembalikan ke agen. Mendengar si ART menantang, Bibi Wee semakin marah. Pecah perang mulut antara keduanya yang sempat dihentikan Paman Lee. Namun ketika Paman Lee pergi tidur, Bibi Wee dan Barokah kembali perang mulut yang berlanjut dengan adu fisik di kamar tidur sang bibi hingga kamar berantakan. Menurut Barokah, saat saling serang, Bibi Wee mendadak terjatuh hingga kepalanya membentur dinding dan lantai. Wanita itu tergeletak di lantai. Tapi bukannya membantu sang majikan, Barokah memutuskan membiarkan saja si bibi berlagak tidak tahu, berlagak innocent. Saat itu Paman Lee terbangun karena ingin buang air kecil. Dia memanggil-manggil istrinya. Karena tidak ada jawaban, Paman Lee mendatangi kamar sang istri. Barokah buru-buru mencegah si paman masuk namun gagal. Paman Lee terkejut melihat istrinya tergeletak di lantai kamar tidak bergerak. Dia pikir istrinya sakit dan pingsan. Dia minta Barokah menelpon bantuan. Namun Barokah bilang tidak mengerti cara memanggil bantuan. Paman Lee kemudian turun tangan, keluar flat minta bantuan tetangga. Nah, saat itulah Barokah memutuskan menuntaskan aksinya. Dia angkat Bibi Wee ke atas tempat tidur yang posisinya dekat dengan jendela. Lantas dia buka jendela dan dia dorong tubuh Bibi Wee hingga terlempar dari lantai 9 ke dasar gedung. Pemeriksaan forensik menunjukkan saat dilempar keluar jendela, sang bibi sebenarnya masih hidup. Bibi Wee tewas akibat luka-luka yang dideritanya saat jatuh dari lantai 9. Begitu sadis aksi yang dilakukan Barokah. Siapa sebenarnya Barokah? Bagaimana latar belakang kehidupannya? Mengapa dia begitu tega melempar majikannya dari jendela? Barokah lahir di Jawa Tengah pada Mei 1979 dari keluarga tidak mampu. Ayahnya bekerja serabutan, ibunya buruh tani. Pendidikan Barokah rendah, hanya tamatan madrasah setingkat SMP. Sama seperti gadis-gadis di kampungnya, Barokah menikah di usia dini 16 tahun. Suaminya orang sekampungnya. Pernikahan itu membuahkan seorang anak laki-laki. Meski sudah menikah, perekonomian Barokah dan suami tidak kunjung membaik. Akibatnya mereka memutuskan kerja ke luar negeri sebagai TKI. Sang suami bekerja di Malaysia, sedangkan Barokah bekerja sebagai ART di Bukit Batok, Singapura pada sebuah keluarga Melayu.
Barokah bekerja tidak lama, hanya sekitar 16 bulan, dari Januari 2000 hingga April 2001. Setelah itu dia pulang kampung. Tapi di kampung dia tidak tenang. Dia mendapat kabar suaminya berselingkuh. Barokah memutuskan balas dendam. Dia juga menjalin asmara dengan seorang pria beristri. Akibatnya runyam. Dia hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Si pria beristri bersedia menikahinya. "Tapi kamu jadi istri kedua ya," katanya. Barokah menolak. Hubungan asmara mereka pun putus. Lalu bagaimana nasib anak yang lahir di luar nikah itu? Barokah memutuskan memberikan sang bayi kepada seorang teman. Selanjutnya Barokah kembali berangkat kerja ke luar negeri, kali ini ke Malaysia. Tapi tidak lama dan dia pun pulang ke kampung. Kemudian pada September 2004, lagi-lagi Barokah berangkat kerja ke Singapura. Majikannya tinggal di kawasan Frankel Estate. Sama seperti sebelumnya, Barokah tidak bertahan lama. Kali ini hanya 6 bulan. Kontraknya putus karena majikannya tidak puas sebab Barokah pelupa dan kemampuan bahasa Inggrisnya sangat minim. Tapi Barokah beruntung. Dia masih mendapat kesempatan bekerja di majikan lain yang tinggal di sebuah kondominium. Namun baru 4 bulan bekerja, Barokah sudah buat ulah. Dia pacaran dengan Ali, seorang pekerja migran asal Bangladesh. Karena kinerja Barokah dianggap tidak beres, pada akhirnya dia hanya bertahan 6 bulan di majikan kedua. Dan demikianlah lagi-lagi Barokah pindah majikan. Pada 20 September 2005, dia mulai bekerja pada Pasutri Lansia, Bibi Wi, dan Paman Lee. Namun baru sebulan bekerja, dirinya melakukan aksi paling brutal, yakni melempar majikannya keluar jendela karena marah sang majikan memergokinya keluar flat untuk pacaran. Padahal menurut investigasi polisi, selama ini Paman Lee dan Bibi Wi memperlakukan Barokah dengan baik. Kesimpulannya, Barokahlah yang bermasalah. Dia adalah individu yang problematik. Psikiater yang memeriksa menyimpulkan setiap saat Barokah merasa tertekan, sedih, galau, merasa bersalah dan berdosa, merasa tidak berguna, merasa gagal. Dia merasa bersalah karena berselingkuh. Juga merasa bersalah karena memberikan anaknya yang lahir di luar nikah kepada orang lain. Tapi anehnya, meski merasa bersalah, Barokah tetap mengulangi hal yang sama. Di Singapura dia kembali berselingkuh dengan cara menjalin asmara dengan Ali, si pria Bangladesh, sejak bulan Juni atau Juli 2005. Pada hari naas itu, menurut Barokah, dia sebenarnya bertemu Ali untuk memutuskan hubungan dengan pria itu. Tapi Ali menolak putus, akibatnya Barokah galau lagi. Barokah mengatakan beberapa waktu belakangan masalahnya banyak sekali, baik masalah hubungannya yang buruk dengan suaminya, juga masalah keuangan. Suaminya bilang kehilangan uang $1.000. Barokah merindukan suaminya dan takut kehilangan pria itu. Dia juga kangen pada anak mereka yang berusia 10 tahun yang tinggal di kampung. Semua masalah ditulis Barokah dalam buku hariannya yang kemudian dibaca oleh psikiater. Barokah menuliskan tentang rasa bersalah, rasa berdosa atas semua perilakunya. Meski mengaku religius, Barokah cemas dengan semua kekurangan dan dosa-dosanya. Selain itu, Barokah juga mengeluh betapa berat tugasnya menjaga Paman Lee. Setiap hari dia kurang tidur karena sebentar-sebentar Paman Lee bangun untuk buang air kecil dan harus ditemani ke kamar mandi. Pada akhirnya, psikiater menyimpulkan Barokah mengalami depresi reaktif yang parah. Selain itu, dia juga mengalami gangguan kepribadian dependen, tidak bisa melakukan sesuatu secara mandiri dan cenderung bergantung pada orang lain. Pada hari kejadian, ketika pecah pertengkaran antara Barokah dan majikannya, Barokah menantang agar dirinya dikembalikan saja ke agen. Namun kemudian Barokah sadar, dia baru sebulan bekerja dan belum mendapat gaji, karena berdasarkan kesepakatan dengan agen, selama 3 bulan pertama gajinya diberikan pada agen dan dia tidak akan menerima gaji hingga bulan keempat. Barokah jadi takut Bibi Wi melapor ke anaknya dan memutus kontrak kerja. Dia kemudian memohon agar Bibi Wi jangan melaporkan hal itu kepada sang anak. Barokah takut dia bakalan tidak punya uang dan tidak bisa membantu keluarga di kampung. Saat itu Barokah mengaku panik dan bertambah marah, terlebih saat Bibi Wi mendorongnya. Demikianlah akibat panik dan marah, Barokah bukannya menolong Bibi Wi yang jatuh terkapar di lantai kamar akibat pertengkaran mereka, tapi malah nekat melempar wanita itu dari jendela.
Barokah beruntung karena kondisi mentalnya yang dianggap rapuh, pengadilan Singapura tidak menjatuhkan vonis mati padanya, melainkan vonis penjara seumur hidup dengan catatan setelah menjalani hukuman minimal 20 tahun dan berkelakuan baik, dia bisa mengajukan bebas bersyarat. Mungkin sekitar tahun 2025 Barokah bisa mengajukan bebas bersyarat dan tergantung pengadilan Singapura apakah mengabulkan pengajuan itu atau tidak. Cerita tentang Barokah belum usai, karena ada satu lagi kejutan darinya. Di penjara, Barokah hamil. Sebenarnya pada masa awal ditahan, kehamilan Barokah belum diketahui. Baru kemudian pemeriksaan menunjukkan dirinya hamil. Dan demikianlah pada Mei 2006, di penjara, Barokah melahirkan seorang bayi perempuan blasteran Bangladesh. Ayahnya siapa lagi kalau bukan Ali. Suami Barokah memaafkan perselingkuhan Barokah dan rela menerimanya kembali. Sang suami juga bersedia menerima sang bayi sebagai anaknya sendiri. Bayi perempuan itu kemudian diserahkan untuk diasuh keluarga Barokah di Indonesia. Demikianlah kisah Barokah, wanita problematik yang membawa begitu banyak masalah saat bekerja di luar negeri. Kondisi kerja di luar negeri tentunya sudah berat, ditambah lagi dengan bawaan problem dari Indonesia, jika seseorang tidak bisa mengelolanya dengan baik, bisa berujung tragis seperti yang dialami Barokah. Namun bagi Barokah, dirinya sebenarnya masih punya harapan berkumpul dengan anak dan keluarga di Indonesia. Tapi bagi Paman Lee dan anak-anak, mereka harus gigit jari dan menerima keputusan pengadilan dengan legowo. Barokah tidak divonis mati, meskipun wanita itu telah melempar bibi Lee dalam keadaan hidup dari jendela lantai 9. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.